Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Pada saat ini kita mempelajari mata pelajaran IPA pada buku siswa kurikulum Merdeka yang membahas tentang biota laut. Namun, sebelum itu kita harus tahu apa arti dari biota laut. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan maupun tumbuhan atau terumbu karang. Nama-nama hewan yang hidup di laut. Yang pertama, lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang cerdas. Selain itu, sistem alamiah yang melengkapi tubuhnya sangat kompleks. Lumba-lumba berkembang biak secara vivipar, sama halnya dengan paus. Keunikan dari kelahiran anak lumba-lumba yaitu ekor lumba-lumba adalah bagian pertama yang keluar, bukan kepala seperti mamalia pada umumnya. Yang kedua, ikan hiu. Hiu merupakan spesies ikan terbesar di dunia. Ikan hiu adalah cucut, sekelompok ikan dengan kerangka tulang rawan yang lengkap dan tubuh yang ramping. Mereka bernafas dengan menggunakan 5 liang insan di samping. Adapun fungsi ikan hiu di laut adalah membantu mengatur dan menjaga keseimbangan ekosistem lautan. Fungsi keberadaan hiu di ekosistem perairan laut dan terumbu karang menjadi vital. Yang ketiga, ikan paus. Ikan paus atau lodan adalah sekelompok mamalia yang hidup di laut. Paus bukan tergolong dalam keluarga ikan karena ikan paus adalah mamalia plasental yang memiliki keturunan hidup. Paus memiliki kelenjar susu, tatak, dan menyusui anak-anak mereka. Paus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: bernafas menggunakan paru-paru, mempunyai rambut berdarah panas, mempunyai kelenjar susu, dan mempunyai jantung 4. Yang keempat, kepiting. Kepiting adalah binatang anggota krustasea berkaki 10 dari umpabangsa Pichura yang dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek atau perut yang sama sekali mempunyai yang tersembunyi di bawah dada. Lima, kuda laut. Kuda laut adalah jenis ikan yang hidup di lautan yang genus Hippocampus dan familia Synodontidae. Hewan dengan ukuran yang bervariasi dengan 16 mm sampai 305 cm. Kuda laut merupakan salah satu spesies yang jantannya dapat hamil. Kuda laut juga dieksploitasi untuk menyembuhkan penyakit yang cukup berat seperti gangguan fungsi otak, hati, jantung, ginjal, dan juga penyakit kanker. Yang keenam, ubur-ubur. Ubur-ubur adalah jenis binatang laut yang tak bertulang belakang yang termasuk dalam film Cinaria. Ubur-ubur yang dimaksud di sini adalah hewan yang dari kelas Scyphozoa sehingga sering disebut ubur-ubur yang sejati agar tidak dibingungkan dengan hewan lain yang juga disebut ubur-ubur. Manfaat ubur-ubur adanya polifenol cukup tinggi yang merupakan antioksida dalam ubur-ubur sangatlah bernutrisi bagi tubuh. Fungsi mulai dari mengoptimalkan fungsi otak hingga melindungi otak penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2 dan juga kanker. Yang ketujuh, gurita. Gurita adalah hewan moluka dari kelas Cephalopoda ordo Octopoda dengan terumbu karang di samudera sebagai habitat utama. Gurita merupakan kelompok karnivora. Mangsa utama adalah ikan, kerang, kepiting, udang, dan keong. Yang ketiga, penyu laut. Penyu laut adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudera di dunia. Menurut data para ilmuwan, penyu sudah ada sejak akhir zaman juta atau seusia dengan dinosaurus. Ciri-ciri penyu secara morfologis terletak pada terdapatnya sisi
inflasi marginal, sisi yang menghubungkan antara kerampas plastron dan terdapat gerak berupa filper. Nama tumbuhan atau terumbu karang yang ada di laut. Terumbu karang dapat menjadi tempat perlindungan yang bagi ikan-ikan dan hewan-hewan laut. Mereka tidak heran banyak ikan dan hewan laut tinggal di terumbu karang. Manfaat terumbu karang menyediakan tempat tinggal, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai biota laut. Dosanya terumbu karang akan berpengaruh langsung bagi kelangsungan hidup dan kelestarian bagi hewan dan tumbuhan di laut. Yang kedua, rumput laut. Rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Manfaat rumput laut adalah meningkatkan fungsi tiroid, meningkatkan kesehatan jantung, menstabilisasi gula darah, dan membantu menurunkan berat badan. Yang ketiga, lumut laut. Lumut laut adalah jenis ganggang merah yang juga dikenal sebagai lumut iranadia, Cardus cripus. Biasanya lumut laut dipanen sebagai bahan untuk mengentalkan produk susu seperti es krim. Tanaman ini biasanya dipanen dengan cara ditarik saat air laut surut. Lumut laut yang sudah dikumpul akan dikeringkan terlebih dahulu dan akan digunakan untuk keperluan kuliner, pengobatan, hingga dikonsumsi sebagai suplemen. Yang keempat, camuba. Camuba merupakan tanaman air yang memiliki nilai produktivitas suatu frekuensi serta dapat dijadikan sebagai ornamen penghias tanaman. Camuba carolinea memiliki daun berwarna hijau. Yang kelima, Myrifolium air adalah genus dari sekitar 69 spesies tumbuhan air tawar dengan sebaran dan kosmopolitan. Tumbuhan terendah ini mungkin paling lama umum dikenal karena memiliki batang memanjang dengan saluran udara dan melingkarnya yang halus membela secara initiatif, tetapi ada banyak pengecualian. Cukup sampai di sini pembelajaran kita.